Pengenalan kasus. Kasus yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019 sampai 2023, dugaan pemberian uang kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri. SYL mengaku memberi uang sebanyak 2 kali dengan total 1,3 miliar. Pemberian pertama sebesar 500 juta dalam bentuk valuta asing dan yang kedua sebesar 800 juta. Adapun klaim-klaim dalam kasus, yang pertama klaim SYL, tujuan pemberian uang SYL mengatakan uang tersebut diberikan sebagai bentuk persahabatan dengan Firly Bahuri, bukan untuk mengurus perkara di Kementerian Pertanian. Dia menegaskan tidak ada masalah yang berkaitan dengan Kementan setelah memeriksa dengan bawahannya. Oke, selanjutnya ada klaim dari pihak lain. Kasdi Subagiono, mantan Sekjen Kementerian Pertanian, mengonfirmasi uang 800 juta diberikan kepada Firly Bahuri melalui Kapolres Semarang, Komisaris Besar Irwan Anwar. Uang tersebut berasal dari kantor pusat pejabat eselon 1 di Kementerian Pertanian. Oke, lalu yang kedua ada motif pengumpulan uang, yaitu Kasdi mengungkapkan bahwa uang dikumpulkan atas arahan dari SYL untuk mengantisipasi penyelidikan kepada terkait dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementan. Oke, selanjutnya ada konteks hukum. Yang pertama, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar. Tindakan ini dilakukan bersama Kasdi dan Muhammad Hatta yang berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari pejabat eselon 1. Selanjutnya, konteks hukum yang kedua, SYL didakwa melanggar pasal 12 huruf E dan F atau pasal 12B junction pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Identifikasi masalah. 1 kasus. SYL, Menteri Pertanian periode 2019-2023, mengaku memberikan uang kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebanyak 2 kali dengan total 1,3 miliar. 2. Klaim SYL. Uang diberikan sebagai bentuk persahabatan, bukan terkait pengurusan perkara di Kementerian Pertanian. 3. Pengakuan pihak lain. Mantan Sekjen Kementan mengonfirmasi pemberian uang 800 juta terkait dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementan. Analisis. 1. Motif dan alasan pemberian uang. A. Pengakuan SYL mengatakan pemberian uang dilakukan sebagai tanda persahabatan dengan alasan sering duduk di rapat kabinet. B. Kontradiksi. Pengakuan Kasdi Subagiono bahwa uang 800 juta berasal dari kontribusi pejabat eselon 1 untuk mengantisipasi penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi di Kementan yang mengindikasi kemungkinan adanya upaya suap. Yang kedua, metode penyerahan. A. Pemberian pertama sebesar 500 juta dalam bentuk valuta asing diserahkan di Gor Mangga Besar dengan bantuan ajudan. B. Pemberian kedua sebesar 800 juta diserahkan melalui Kapolresta Semarang. 3. Konteks hukum. A. SYL didakwa melanggar beberapa pasal dalam UU Pemberantasan Tipikor terkait pemerasan dan gratifikasi. B. Kasus Subagiono dan Muhammad Hatta juga menjadi terdakwa sebagai koordinator pengumpulan uang. Evaluasi. 1. Validitas pengakuan. Pernyataan SYL bahwa uang diberikan sebagai tanda persahabatan kurang kuat, mengingat pengakuan dari Kasdi Subagiono mengenai pengumpulan uang untuk antisipasi penyelidikan KPK. 2. Keterlibatan pihak lain. Peran ajudan dan Kapolres Tabes Semarang menunjukkan adanya koordinasi yang sistematis, menguatkan dugaan bahwa pemberian uang bukan sekedar persahabatan. 3. Kerangka hukum. Berdasarkan dakwaan, tindakan SYL, Kasdi, dan Hatta melanggar UU Tipikor yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindaklanjuti kasus ini. Argumen. 1. Bentuk persahabatan. SYL klaim pemberian 1,3 miliar kepada Firly Bahuri karena sering rapat bersama, bukan terkait urusan Kementerian Pertanian. Yang alasannya penyerahan uang dilakukan dalam konteks non-resmi, seperti saat bermain bulu tangkis melalui ajudan ataupun saudara. Yang kedua, tidak ada masalah di Kementerian Pertanian. SYL periksa dengan bawahannya, tidak ada masalah yang butuh intervensi KPK. Alasannya, pemeriksaan internal tidak menemukan masalah. Yang ketiga, panggilan dan WhatsApp dari Firly Bahuri. SYL sering dipanggil dan dihubungi Firly Bahuri, menunjukkan hubungan personal yang mendukung pemberian uang. Alasannya, frekuensi komunikasi personal. Counter argumennya, yang pertama, motif pemberian uang. Pemberian 1,3 miliar itu bisa diartikan sebagai upaya mempengaruhi penyelidikan korupsi. Buktinya kesaksian mantan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono yang menyatakan uang 800 juta berasal dari kontribusi pejabat eselon 1 atas arahan SYL untuk antisipasi penyelidikan KPK. Yang kedua, penyerahan uang yang terstruktur. Penyerahan uang melalui ajudan dan saudara menunjukkan niat transaksi tidak transparan. Buktinya kesaksian penyerahan uang melalui Kepala Polrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar. Yang ketiga, pemeriksaan internal tidak menjamin.
Pemeriksaan internal SYL mungkin tidak objektif atau independen. Buktinya, KPK terus memanggil SYL menunjukkan ada alasan kuat untuk investigasi lebih lanjut. Masalah destruktif spesifik berdasarkan kasus Syahrul Yassin Limpo. Untuk yang pertama, pengakuan pemberian uang. Premis 1, Syahrul Yassin Limpo mengaku memberikan uang kepada Firly Bahuri sebanyak 2 kali dengan total Rp 1,3 miliar. Premis 2, pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dalam bentuk valuta asing dan pemberian kedua sebesar 800 juta. Kesimpulan, SYL memberikan uang total Rp 1,3 miliar kepada Firly Bahuri, klaim tidak ada terkait perkara kementerian. Untuk premis 1, SYL menjelaskan bahwa pemberian uang tersebut tidak berkaitan dengan pengurusan perkara di Kementerian Pertanian. Untuk premis 2, SYL memeriksa hal tersebut dengan para bawahannya termasuk Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal dan menemukan tidak ada masalah. Untuk kesimpulannya, SYL berusaha menunjukkan bahwa tidak ada kaitan antara pemberian uang dengan masalah di Kementerian Pertanian. Untuk pola persahabatan, premis 1, SYL merasa dipanggil terus-menerus dan proaktif dihubungi melalui WhatsApp oleh Firly Bahuri. Untuk premis 2, SYL menyatakan pemberian uang hanya bentuk persahabatan karena sering duduk bersama dalam rapat kabinet. Kesimpulannya, SYL berusaha menunjukkan bahwa pemberian uang murni sebagai tanda persahabatan. Untuk metode penyerahan uang, premis 1, penyerahan uang pertama sebesar Rp 500 juta dilakukan dalam bentuk valuta asing dengan bantuan ajudan dari kedua belah pihak di Gor Mangga Besar, Jakarta Barat. Premis 2, penyerahan uang kedua sebesar 800 juta dilakukan melalui Kepala Polrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar. Kesimpulannya itu, penyerahan uang dilakukan secara terstruktur dan melalui beberapa pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan transaksi. Konfirmasi dari pihak lain yaitu ada A. Premis, itu mantan Sekjen Kepemerintahan Pertanian Kasdis Subagiono mengkonfirmasi pemberian uang sebesar 800 juta kepada Firly Bahuri melalui Kapolres Semarang. Yang kedua ada premis 2, Kasdi menyatakan uang tersebut berasal dari kontribusi para pejabat eselon 1 dari Kementerian Pertanian. Jadi kesimpulannya ada bukti tambahan dari pihak lain yang menguatkan pengakuan pemberian uang oleh SYL. Lalu ada motif dan arahan pemberian uang. A. Premisi 1, itu ada Kasdi menyatakan pemberian uang senilai 800 juta dilakukan atas arahan dari SYL untuk mengantisipasi penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan sapi di Kepemerintahan Pertanian. Lalu premis 2 itu uang dikumpulkan dari setiap Demokrat Jenderal di Kementerian Pertanian atas pemerintahan SYL. Lalu kesimpulannya pemberian uang kemungkinan besar bermotif untuk mempengaruhi penyelidikan dari KPK. Yang terakhir itu ada konteks hukum dan dakwaan, yaitu yang pertama premis 1, SYL didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total 4,5 M. Yang kedua ada premis 2, tindakan ini dilakukan bersama Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta yang berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari pejabat eselon 1. Jadi kesimpulannya dakwaan terhadap SYL didasarkan pada bukti pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah besar uang dan pejabat tinggi di kepemerintahan di Kementerian Pemerintahan. Pengalaman pribadi SYL. Premis 1, SYL sering dipanggil oleh Firly Bahuri untuk bertemu. Premis 2, Firly Bahuri sering mengirim WhatsApp kepada SYL secara prokaryatif. Premis 3, SYL dan Firly Bahuri sering duduk bersama dalam rapat kabinet. Kesimpulannya, pemberian uang oleh SYL kepada Firly Bahuri merupakan bentuk persahabatan dan bukan terkait dengan urusan korupsi di Kementerian Pertanian. Penyerahan uang dalam konteks non-formal. Premis 1, penyerahan pertama sebesar 500 juta dilakukan oleh Gor Mangga Besar, Jakarta Barat saat bermain bulu tangkis. Premis 2, penyerahan kedua sebesar 800 juta dilakukan melalui saudara SYL, yaitu kepada Polrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar. Premis 3, penyerahan uang dilakukan dengan bantuan ajudan dari kedua belah pihak. Kesimpulannya, penyerahan uang dilakukan dalam konteks non-formal dan personal sehingga tidak terkait dengan pengurusan perkataan korupsi.
Tidak ada masalah di Kementerian Pertanian. Premis 1, SYL telah memeriksa dengan para bawahannya, termasuk Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal dan tidak menemukan masalah. Premis 2, tidak ada masalah yang membutuhkan intervensi dari KPK setelah pemeriksaan internal tersebut. Kesimpulannya, pemberian uang kepada Firly Bahuri tidak berkaitan dengan pengurusan perkara di Kementerian Pertanian. Selanjutnya, kita akan menganalisa analisis kesesatan yang dilakukan oleh SYL. Yang pertama adalah appeal to authority. Jadi, SYL mencoba untuk memperkuat argumennya bahwa ia sering duduk bersebelahan dengan Firly Bahuri di kabinet dan ia merasa bahwa hal ini yang melegitimasi tindakannya untuk mentransfer 1,3 M sebagai bentuk persahabatan. Dan yang selanjutnya, kesesatan yang kedua adalah red herring, di mana SYL mengalihkan perhatian dari inti masalah, yaitu ia menyuap Firly Bahuri dengan mengatakan bahwa uang yang diberikan hanyalah bentuk persahabatan. Dan yang ketiga yaitu begging the question, di mana SYL berasumsi bahwa tidak ada masalah di internal pada Menteri Pertanian dan harusnya hal ini bukan menjadi asumsi tapi harusnya dibuktikan. Dan dengan hal ini SYL mengatakan bahwa uang yang ditransfer bukan untuk menyuap atas permasalahan yang terjadi di Menteri Pertanian, melainkan hanya untuk persahabatan kepada Firly Bahuri. Selanjutnya adalah appeal to emotion. Di sini SYL mencoba mempengaruhi perasaan orang dengan menggambarkan hubungan personalnya dengan Firly Bahuri untuk mengaburkan motif sebenarnya dari pemberian uang tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah false cause. Di sini SYL berargumen bahwa karena Firly Bahuri sering mengirim WhatsApp kepadanya, maka pemberian uang adalah akibat dari hubungan personal mereka, bukan karena dugaan korupsi. Dan yang terakhir adalah appeal to ignorance. Di sini SYL juga mencoba menggunakan ketidaktahuan tentang motivasi di balik pemanggilan oleh Firly Bahuri sebagai alasan bahwa tidak ada masalah yang terkait dengan korupsi.